Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Keputusasari dengan NIM 312. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menghitung menggunakan Excel. Ada dua soal. Untuk soal yang pertama yaitu menggunakan aturan trapesium, aturan titik tengah, dan aturan Simpson. Kemudian untuk soal yang nomor 2 menggunakan aturan analitik, aturan selisih maju, aturan selisih tengah, dan aturan selisih mundur. Nah, aturan trapesium ini adalah salah satu metode integrasi numerik yang paling sederhana. Metode ini membagi interval integrasi menjadi beberapa subinterval yang sama. Kemudian untuk aturan titik tengah adalah metode integrasi numerik yang mirip dengan aturan trapesium. Namun pada aturan titik tengah, nilai fungsi fx diambil pada titik tengah setiap subinterval. Kemudian untuk aturan Simpson 1/3 adalah metode integrasi numerik yang lebih akurat daripada aturan trapesium dan aturan titik tengah. Nah, di sini ada sebuah soal. Batas atasnya itu 1, batas bawahnya itu 0 dengan H 0,25. Di sini A-nya itu sebagai batas yang bawah, kemudian B-nya itu batas yang atas. Nah, kemudian untuk N ini dari rumus B batas atas dikurangi dengan batas bawah dibagi dengan H. Nah, ini adalah nilai E-nya itu dari 0 sampai 4. Kita tuliskan di sini. Nah, oke. Jadi, X-nya itu dari 0 yang batas bawah sampai dengan 1. Jadi, si N ini kan keempat. Jadi, X-nya itu yang dari N4 tuh hasilnya harus 1. Nah, rumusnya ini adalah 0 ditambah dengan H 0,25, kita absolutkan. Nah, kita menekan nilainya 0,25, kita tarik sampai dengan hasilnya 1. Nah, seperti ini. Kemudian untuk fx-nya, kita masukkan si soal kita masukkan x ke dalam soalnya. 4 dikali dengan x-nya itu 0, dikurangi dengan 0 pangkatnya 2. Kemudian kita bisa drag sampai dengan nilai x-nya itu 1. Nah, dari x-nya 1, kita mendapatkan fx-nya itu 3. Kemudian kita bisa mencari eksak. Nilai eksak itu adalah, ini rumusnya 2 kali x pangkat 2 min x pangkat 3 bagi 3. Nah, jadi itu rumus ini, x-nya kita masukkan dari batas bawah 1, kemudian dikurangin dengan rumus ini, x-nya itu batas yang batas 1 itu atas, dikurangi dengan rumus ini, masukkan nilai x-nya itu 0. Jadi, nanti seperti ini, si batas atas dikurangi dengan batas bawah. Nah, kita mendapatkan nilainya 1,66667. Kemudian untuk integrasi numerik trapesiumnya, rumusnya itu adalah si H dibagi dengan 2 dikali dengan F0 ditambah dengan F4 ditambah H kali dengan sum. Kemudian fx1 dibanding dengan fx3. Seperti ini. Kita menghasilkan nilainya 1,665625. Kemudian kita cari galatnya. Rumus galatnya itu adalah absolut nilai eksak dikurangi dengan ini integrasi
dibagi dengan nilai eksak dikali dengan 100. Nah, galatnya ini 0,625. Kemudian untuk aturan titik tengah, sama seperti tadi, nilai N-nya adalah 0 sampai dengan 4. Kita drag. Ininya juga sama, karena A-nya 0, kemudian kita rumusnya itu X0 ditambah dengan H, kita absolutkan agar nilainya tidak berubah. Kita drag sampai nilainya jadi 1. Nah, kemudian untuk rumus titik tengahnya itu adalah X0 ditambah 0,5 itu dari rumus dikalikan dengan H. Kita absolutkan. Nah, seperti ini. Nilai titik tengah 0,125. Kita bisa drag sampai dengan 1,125. Kemudian untuk fx-nya itu kita memasukkan nilai titik tengah ke dalam soal. 4 dikali dengan titik tengah dikurangi dengan titik tengah pangkatnya 2. Seperti ini. Kita bisa drag. Nah, kemudian untuk integrasi titik tengahnya itu adalah seperti ini, di mana H dikali dengan sum, kemudian fx0 dibagi sampai dengan ini fx yang ketiga. Nilainya adalah 1,671. Untuk nilai eksaknya masih sama, kemudian kita cari galatnya. Absolut nilai eksak dikurangin dengan si integrasi yang kita cari tadi dibagi dengan si nilai eksak dikali dengan 100. Nah, kita menemukan galatnya 0,31. Kemudian untuk si aturan Simpson 1/3. Di sini sama ya, seperti trapesium. Jadi 0 sampai dengan 4 juga. Nilai X-nya 0. Di sini rumusnya 0 ditambah dengan si H. Kita jangan lupa diabsolutkan. Nah, 0,25 kita drag sampai nilainya 1. Kemudian fx-nya kita memasukkan x ke dalam sal kali 0 kurangi dengan 0 pangkatnya 2. Kita bisa drag. Nah, sampai hasilnya. Kemudian untuk integrasi Simpson 1/3-nya itu rumusnya sendiri adalah 1/3 dikali dengan H kali fx0 ditambah fx yang keempat, kemudian ditambah 4 itu dari rumus dikali dengan fx yang 1 ditambah 2 dikali 2 itu dari rumus juga, 2 kali fx yang kedua ditambah 4 juga sama dari rumus kali dengan fx yang ketiga. Nah, kita mendapatkan nilainya 1,6667 seperti dengan nilai eksaknya ya. Jadi sudah dipastikan galatnya itu adalah 0.
Dari ketiga metode tersebut, metode Simpson 1/2 adalah 1/3 adalah metode yang paling akurat, tetapi juga yang paling kompleks untuk diterapkan. Nah, kemudian soal nomor 2 adalah ada 4 metode, yaitu metode analitik. Metode analitik adalah metode untuk menghitung turunan fungsi secara eksplisit. Metode ini menggunakan rumus turunan suku demi suku atau rumus turunan lainnya. Kemudian metode selisih maju adalah metode untuk menghitung turunan fungsi secara numerik menggunakan nilai fungsi pada dua titik yang berdekatan. Kemudian ada metode selisih tengah, adalah metode untuk menghitung turunan fungsi secara numerik dengan menggunakan nilai fungsi pada dua titik yang berdekatan tapi dengan rata-rata nilai H. Kemudian ada metode selisih mundur, adalah metode untuk menghitung turunan secara numerik dengan menggunakan nilai fungsi pada dua titik yang berdekatan tetapi dengan urutan yang berlawanan. Nah, pertama-tama ini adalah metode analitik dulu. Di sini ada sebuah soal fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah dengan 3x ditambah dengan 1 pada x-nya itu sama dengan 0 sama dengan 2. Nah, metode analitik ini adalah kita turunkan dulu. Jadi, turunan dari soal ini adalah 4x ditambah 3. Di sini ada hanya itu 0,1. Kemudian x-nya itu 2. Kemudian karena ini x-nya itu 2, jadi kita substitusikan si turun ini ke dalam nilai x-nya 2. Jadi 4 dikali 2 ditambah 3 sama dengan hasilnya 11. Nah, kita bisa iterasikan dari 0, 1, 2. Ini juga sama. 0, 1, 2. Nah, kita substitusikan dulu. 4 dikali x 0 ditambah 3. Kemudian kita bisa drag. Nah, hasil dari yang x kedua itu pasti adalah 11. Kemudian ke aturan selisih maju. Nah, aturan selisih maju ini kita mempunyai hanya itu juga 0,1, x0-nya itu 1, xn-nya itu adalah 2 yang tadi ini. Nah, kemudian kita tuliskan 0, 1, sampai seterusnya kita belum tahu. Sampai dengan x-nya itu 2. Nah, rumus di sini adalah 0,9 ditambah dengan si nilai H. Nah, seperti ini. Kita menentukan nilainya 1. Kita menentukan nilai x yang ke itunya. X yang pertama itu ini x0 ditambah dengan si H. Kita absolutkan. Mendapatkan nilai dari x1 itu 1,1. Kita bisa drag sampai dengan nilainya. Nah, 2 ini. Jadi, ini juga sampai dengan urutan 10. Untuk fx-nya itu kita masukkan si x-nya itu ke dalam soal, dimana 2 dikali dengan ini 2 dikali dengan 1 pangkat 2 ditambah 3 kali x ditambah dengan 1. Nah, kita menghasilkan nilainya adalah 6. Ini kita bisa drag. Nah, di nilai x kedua ini, x2,
fx ini nilainya adalah 15. Kemudian untuk turunan pertamanya, rumus dari turunan pertamanya itu adalah fx1 ini ya, fx1 dikurangi dengan sama fx yang 0 dibagi dengan h. Kita absolutkan. Nah, seperti ini. Nah, mendapatkan turunan pertamanya adalah 7,2. Kita bisa drag. Di urutan fx kedua itu hasilnya 11,2. Kemudian untuk turunan keduanya itu rumusnya fx yang kedua ini dikurangi dengan 2 dari rumus dikali fx yang pertama ini ditambah fx0 dibagi dengan h pangkat 2. Nah, kita absolutkan dulu. Jadi nilainya turunan keduanya adalah 4. Kita bisa drag. Nah, hasilnya itu adalah 4. Kemudian kita bisa menentukan galatnya. Menentukan galatnya itu rumusnya absolut. Nah, si ini yang tadi kita cari F2-nya itu ya, fx yang F2-nya itu absolut, F2 dikurang sama turunan pertama ini dibagi sama ini dikali 100. Aturan selisih tengah. Kemudian untuk nilai selisih tengah, metode tengah itu kita tulis nilainya di sini karena kita mengambil di nilai titik tengah. Kita drag dulu sampai 10 seperti ini. Kemudian kita cari, kita tulis di sini adalah 0,9 ditambah dengan kemudian nah di sini kita rumusnya itu adalah x0 dikurangi dengan h. Kita absolutkan. Nah, seperti ini. Jadi 0,9. Kemudian untuk fx-nya itu kita masukkan x-nya ke dalam soal 2 kali x-nya ini pangkatnya 2 ditambah 3 kali x ditambah 1. Nah, kita mendapatkan
5,32. Kita bisa drag sini 15 juga. Kemudian untuk F turunan pertamanya itu kita sini ya langsung ke yang ke 0, n ke 0. Nah, rumusnya itu fx yang 1 ini dikurangin fx yang atas dibagi dengan 2 dikali 2 itu dari rumus dikali dengan ini H. Kita absolutkan. Nah, kita mendapatkan nilainya itu 7. Kita bisa drag. Kemudian untuk turunan keduanya, rumusnya itu adalah fx yang 1 ini dikurangin dengan 2 dari rumus dikali fx yang 0 ditambah fx yang atas dibagi H pangkat 2. Nah, hanya yang diabsolutkan. Nah, mendapatkan turunnya itu adalah 4. Kita bisa drag. Nah, seperti ini. Kemudian untuk galatnya itu adalah absolut ini ya yang tadi kita cari dari awal, F2 dikurangin fx ini dibagi dengan ini dikali 100. Kita mendapatkan galatnya 36. Kemudian untuk metode selisih mundur, karena ini selisih mundur, jadi kita di sini ya nilai 0 n0 nya kita bisa drag. Kemudian kita cari x nya itu sama dengan si 0,9 tambah dengan H x ini 0 ditambah dengan H kita bisa drag nilai 2 di 10. Kemudian jadi untuk x yang ini adalah rumusnya sama seperti tadi, dimana x0 dikurangi dengan H. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang di atasnya lagi, rumusnya itu adalah si x0 dikurangin 2 dari rumus dikali dengan H. Nah, kita makan 0,8. Kemudian untuk fx-nya kita masukkan nilai x itu ke dalam soal. 2 dikali dengan x-nya itu 0,8 pangkat 2 ditambah
3 kali X ditambah 1. Kita mendapatkan 4,68. Kita bisa drag. Oke. Kemudian untuk nilai turunannya di sini nilai turunannya itu rumusnya adalah fx0 ini dikurangin fx atas ini ya, yang atas dikurangin 2 dikali fx atas yang kedua ditambah fx yang kemudian kita bisa cari turunan pertamanya. Nah, turunan pertamanya kita cari di sini sama dengan fx0 ini dikurangin fx atas yang kedua ini dibagi dengan H. Nah, kita mendapatkan nilainya 6,8. Kita bisa drag. Nah, kemudian untuk turunan keduanya, rumusnya itu adalah fx yang atas dikurangin 2 dikali 2 itu dari isi rumus dikali fx atas kedua ditambah fx0 dibagi dengan H dipangkatkan 2. Nah, kita absolutkan mendapatkan turunan keduanya adalah 4 seperti ini. Kemudian kita bisa cari galat. Galatnya itu rumusnya seperti yang tadi, absolut F2 ini dikurangi sama yang ini dibagi F2 dikali 100. Mendapatkan nilai galatnya 38,18. Nah, dari keempat metode tersebut, metode analitik adalah metode yang paling akurat, tetapi juga yang paling sulit untuk diterapkan. Metode selisih maju dan selisih mundur adalah metode yang relatif untuk diterapkan, tetapi memiliki akurasi yang lebih rendah dibandingkan metode analitik. Metode selisih tengah memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode selisih maju dan selisih mundur, tapi juga lebih sulit untuk diterapkan. Sebuah soal. Nah, diketahui persamaan fx interval 1 x lebih dari 0 kurang dari 1 dan 0 interval 0 x-nya itu lebih dari 1 kurang dari 2 dengan periode T sama dengan 2. Nah, kita menentukan koefisien Fourier dari fx. Yang pertama itu kita cari nilai rata-ratanya dulu. Nah, nilai rata-rata dari fx di satu periode adalah 1/2 batas atas sama batas bawahnya itu 1 sama min 1. Fx dikali dx sama dengan 1/2 batas atas 1, batas bawahnya 0, 1 dikali dx ditambah batas atas 2 dengan batas atasnya 1 karena
dari nilai si ini. Dari awal yang 0 kurang dari 2, sedangkan yang interval 1 itu kurang dari 1. Nah, kita menghitungnya sama dengan itu mendapatkan nilainya 1/2. Kemudian setelah kita mencari nilai rata-rata, kemudian kita bisa ke koefisien konstanta A0. A0 itu adalah 2 kali nilai rata-rata tersebut. Nah, di sini A0 sama dengan 2 kali 1/2 nilainya itu adalah 1. Kemudian kita mencari deret Fourier-nya dari fx. Di sini adalah koefisien dikurangi konstanta A0 sudut 0 dan AN sudut-sudut lain menggunakan rumus koefisien Fourier. Di sini AN sama dengan 1/pi. Dengan batas atasnya 1, batas bawahnya min 1, fx cos n dikali pi dikali x dx dalam kasus ini. Karena fx hanya terdefinisi pada interval 1, maka AN sama dengan 1/pi, batas atasnya 1, batas bawahnya 0, cos dikali n kali pi kali x. Kemudian kita substitusikan AN sama dengan 1/pi dikali n dikali sin pi dikali n dikali pi dikali x dengan batasnya atas 1 dengan batas bawahnya 0 sama dengan 1/pi kali n sin kali n kali pi dikurangi sin kali 0 sama dengan 1/pi kali n. 0 kurangi 0 sama dengan kita mendapatkan AN-nya itu adalah 0. Nah, oleh karena itu AN sama dengan 0 untuk semua N kurang lebih dari 1. Nah, untuk yang kedua, koefisien kurang kosasa Bn menggunakan rumus koefisien Fourier. Bn sama dengan 1/pi dengan batas atasnya 1, batas bawahnya min 1. Fx sin kali n kali pi kali x. Dalam kasus ini, karena fx hanya terdefinisi pada interval 1, maka Bn sama dengan 1/pi dengan batasnya atas 1, batas bawah 0 sin n kali pi kali x. Bn sama dengan 1 kita substitusikan 1 sama dengan pi kali n interval. Kemudian min cos kali n pi kali x dengan batas atasnya 1, batas bawahnya 0 sama dengan n/pi kali n min cos np ditambah cosnya 0. Nah, di sini mendapatkan 0 itu n genap, kemudian 2/pn, n itu ganjil. Oleh karena itu, deret Fourier dari fx adalah fx-nya sama dengan 1/2 ditambah sigma tidak terbatas n sama dengan 1, 2/pi dikali 2n min 1, sin kali 2n min 1, pi kali x. Koefisien dari fx adalah sudut 0 sama dengan 1, an sama dengan 0. Untuk semua n kurang lebih dari 1 dan Bn sama dengannya itu adalah si interval 0, n-nya genap, kemudian untuk 2/pn, n-nya adalah ganjil. Nah, dari kesimpulannya itu, beberapa metode perhitungan numerik yang umum digunakan adalah metode selisih maju, selisih mundur, dan selisih tengah untuk menghitung turunan fungsi. Kemudian untuk metode trapesium, titik tengah, dan Simpson 1/2 untuk menghitung integral fungsi pemilihan metode perhitungan numerik yang tepat tergantung pada beberapa faktor antara lain akurasi yang diinginkan, kompleksitas penerapan metode, dan waktu yang tersedia. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf atas segala kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.